Hello manusia yang hanya numpang di bumi, bagaimana kabar kalian? Gimana? Sering nonton film action atau sering nonton film mantap-mantap? Kali ini saya akan memberikan kalian sebuah film bergenre action yang di dalam filmnya adalah sekumpulan wanita yang menjadi seorang pembunuh bayaran yang mengenaskan. Kembali lagi bersama saya BGP Studio yang kali ini saya akan merangkumkan sebuah film action terbaik pada masanya yang berjudul Naked Weapon 2 yang rilis pada tahun 2002. Menceritakan salah satu wanita misterius kondang dan selaku Madam M menculik 40 remaja perempuan serta memindahkannya pada sebuah pulau buat mengajar mereka menjadi pembunuh bayaran. Mata-mata CIA Jack Chan sudah menghadapi kasus tersebut selama 6 tahun serta tak mempunyai satu petunjuk tentang Madam M. Tapi semuanya berubah tak kala beberapa pembunuh mulai santer terjadi. Madam M kembali beraksi serta dia harus dihentikan sekarang juga, right now. Jadi tanpa banyak kicauan himbauan tentang masyarakat, kita langsung saja. Namun sebelum, jangan lupa untuk bersyukur bahwa kalian masih bisa bernapas hari ini sehingga kalian masih bisa menstalking dan membenci mantan pacar kalian padahal kalian tidak saling mengenalnya. Dasar wanita. Dan ingat passwordnya adalah what the vlog everybody segini bam cu. Siapa yang kentut dibawa ke rumah sakit, tak kentut dibawa ke rumah tabera-bera. Wah capek aing anjing. 3 potong kompas langsung 1. What the vlog. Di awal film kita diperlihatkan 3 sejoli, yaitu seorang detektif yang saat ini mereka sedang memata-matai pergerakan Madam M. Tapi Madam M bukan si cewek seksi ini ya, melainkan belum diketahui keberadaannya. Sembari 3 sejoli ini memata-matai cewek pembunuh berdarah dingin ini yang dapat dikatakan dia adalah utusan dari Madam M. Dia menjalankan tugas untuk membunuh salah satu mafia dengan berpura-pura sebagai wanita panggilan sambil enak-enak. Dalam menjalankan aksinya, wanita ini dapat melumpuhkan lawannya dengan begitu mudah tanpa ada hambatan sedikit pun. Tidak seperti hubungan aku dan dia sedikit-sedikit bertengkar lalu putus. Curhat. Kita lanjutkan. Seketika wanita akan meninggalkan lokasi, namun aksinya telah diketahui oleh anak buah bapak hidung belang itu, sehingga terjadilah baku pecah. Di saat dalam kekacauan, wanita mencoba kabur menggunakan mobil sedan putih yang entah mereknya apa. Sehingga nahasnya mobilnya pun dibasoka oleh salah satu anak buah bapak hidung belang yang tadinya sudah menjadi almarhum. Dengan adanya ledakan tersebut, 3 sejoli pun melihat kejadian itu dan bergegas menolong wanita tersebut. Dan ternyata muncullah Madam M menembak wanita suruhannya itu agar tidak meninggalkan jejak informasi tentang dirinya. Polisi pun yang bernama Jack mencoba mengejar dan menembaki mobil Madam M, namun usahanya gagal dan film pun dimulai. Terlihatlah scene di mana seorang anak kecil yang menjadi seorang petarung yang hebat. Dengan pukulan yang begitu akurat, tepat sasaran, dia pun dapat menaklukkan lawannya, yaitu seorang laki-laki. Ya bencong pak, dikalah sama cewek. Seusai bertanding, anak kecil tersebut sedang makan nasi putih dari Mbak Betty. Seasik-asiknya makan, datanglah Madam M membawakan sebuah bingkisan dan menawarkan ke anak kecil itu untuk ikut bersamanya dan akan membuat dia menjadi petarung yang luar biasa. I can take you to where all the best fighters go. Sesampailah mereka di suatu pulau dengan menggunakan belalang besi atau bahasa Inggrisnya disebut helikopter. Di pulau yang ketat dan penuh anak kecil yang saat itu sedang dilatih menjadi seorang petarung. Namun bodohnya, ini anak satu orang dia mencoba melawan kepada Madam M dan melontarkan sebuah kata dia ingin pulang. Madam M pun yang baik hati mengizinkan dia untuk pergi. Alhasil, Alright, you can go now. tobat ditembak. Yang dapat dikatakan bahwa jika kau sudah masuk ke pulau ini, kau tidak akan bisa keluar kecuali kau sudah menjadi mayat. Seperti jika kau sudah terlanjur sayang kepada aku, kau pun susah untuk melupakanku. Asik sekali polemore deh. Hari pun berganti. Mereka dilatih dengan begitu keras dari meninju, menendang, latihan otot, peregangan kaki, mata, hidung, pipi, kumis, telinga, usus buntu semua diabetes aku bah. Latihan yang begitu keras seperti layaknya latihan seorang prajurit tentara yang siap untuk turun di medan perang. Sehingga waktu demi waktu, detik demi detik, beberapa tahun pun berlalu. Mereka menjadi dewasa dan tidak ada henti-hentinya untuk berlatih. Bukan sekedar fisik mereka dilatih, melainkan ilmu teknologi, membunuh tanpa menyentuh, doti, makeup sehingga fashion show, menembak yang akurat dan segala hal dapat membuat mereka menjadi pembunuh profesional. Today's lesson, you wet?
Terlihatlah dua sahabat ini yang mereka lah sebagai pemeran utama di film ini. Mereka saling bercurhat dan apalah namanya ya, begitulah. I don't dare to. It's not up to you. This is our fate together. Keesokan harinya, mereka menghadapi bukan lagi latihan, melainkan mereka akan dipertemukan oleh tentara-tentara jahat yang siap membunuh mereka dan terjadilah baku hambur. Seusai mereka baku hambur, berpindahlah scene di suatu malam mereka saling bercerita dan saling memuji akibat aksi mereka melawan sang penjahat-penjahat itu. Saking asik-asiknya mereka bercerita, datanglah Madam M yang sibuk-sibuknya kasih kaget orang pakai senjata brem. Madam M masuk ke mereka untuk menyampaikan membunuh teman terdekat mereka di tempat ini. Sehingga waktu mereka hanya diberi 2 menit. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh Madam M. Dengan penyampaian itu, terjadilah lagi baku hambur di dalam ruangan ini. Seusai mereka saling membunuh dengan mayat di bawah mereka, Madam M menyampaikan bahwa mereka itu adalah bukan teman mereka lagi. Dan Madam M pun menyampaikan bahwa besok adalah ujian pertama mereka. Ya, ujian mereka adalah saling baku kipas hingga mati dan hanya satu orang saja yang akan bertahan. Berlanjutlah di kamar mereka, ada yang asap pisau, berdoa, stres karena takut matilah, gitulah ya kan. Namun kedua wanita cantik ini saling menyemangati karena mereka sudah bersahabat dari kecil saat mereka dibawa ke pulau ini. Keesokan harinya mulailah ujian tersebut dengan aturan Madam M yang sangat-sangat membagongkan sehingga pertarungan ini sangat tidak dimasuk di pikiran kita. Aturannya ialah mereka akan diberi nomor dan nomor 1 akan melawan nomor 2. Jika nomor 1 menang, dia akan melawan nomor 3 dan 4. Dan jika nomor 1 menang lagi, dia akan melawan nomor 5, 6, dan 7 hingga seterusnya. Di saat mereka sudah mendapatkan nomor, si wanita barat inilah yang mendapatkan nomor 2. Dan nomor 1 sebut saja Mei Mei. Dan nomor 10 sebut saja April. Namun, kedua sahabat ini saling menyemangati sehingga April mengambil nomor Mei Mei agar dia dapat menggantikan posisinya untuk melawan wanita barat tersebut. Dan yang selanjutnya adalah time to fight. You cannot. Today you fight until you die. Seusai April dapat mengalahkan mereka, selanjutnya adalah April melawan Mei Mei dan 3 wanita lainnya. Namun, Mei Mei berpihak kepada April sehingga terjadilah 2 lawan 3. Invincible. Nobody can touch us. I am invincible. Tidak jadi 2 lawan 3, tapi 2 lawan 2. Ya, dapat disaksikan kawan sehingga 3 oranglah yang akan selamat pada pertarungan ini. Namun Madam M mengubah aturannya sehingga sehingga ketiga-tiganya lah yang dapat diselamatkan. Jadi yang lulus dalam ujian ini adalah Mei Mei, April, dan Lasinis. Madam M mengundang mereka untuk makan malam bersama sebagai tanda perayaan dengan meminum secangkir amer dari Mbak Betty, tapi ternyata di dalam minuman itu sudah diberikan obat penenang. Sehingga mereka bertiga dinikmati oleh anak buah Madam M. Ya, katanya agar mereka bisa menghadapi dunia luar. Hubungannya apa bangke kok tusuk-tusuk nanya orang? Dasar aku. Berlanjutlah scene di mana mereka terpencar di berbagai negara untuk menjalankan sebuah misi, yaitu misi membunuh. Terlihatlah April yang menjalankan misi melayani Om Saknean dan akan membunuhnya.
Do you know why you're here? Namun misinya gagal karena sudah diketahui oleh Om Sakne ini, sehingga terjadilah baku hambur lagi. Di dalam kekacauan ini, datanglah Mei Mei yang mencoba menyelamatkan April, sehingga mereka terjebak di suatu ruangan kecil. Mei Mei pun meminta kepada April untuk meninggalkannya dengan lubang di tembok yang mereka jebol. April pun pergi dan yang terjadi adalah seketika Mei Mei pergi, seketika itulah Mei Mei ditumbuk kepalanya pakai pantat shotgun. Mei Mei yang terlihat akan ditembak namun dapat diselamatkan oleh April. Scene dilihatkan seorang detektif bernama Jack yang menangani kasus ini. Ya, Jack yang ada di awal video tadi. Kasus ini dia sudah mengintainya sejak 6 tahun silam dan akan berusaha menemukan Madam M dalam kasus penculikan dan dunia gelap. Jack mencoba menggali kasus pembunuhan tersebut dan ternyata Jack menerima hasil DNA yang dikirimkan melalui email oleh dokter penyidik. Sehingga Jack yang akan melanjutkan penyelidikan kasus ini dengan menemui ibu sang April. Jack pun bertemu ibu April dan menyampaikan bahwa April kini menjadi seorang pembunuh. Namun orang tua April sangat terpukul dan meminta Jack untuk segera pergi. Makes you think I would help you arrest her. Scene dilihatkan di suatu pawai yang melihatkan Jack dan ibu April bertemu kembali. Tapi ibu April meminta Jack untuk menjauhinya. Seketika di dalam keramaian, terlihatlah April yang akan menembak bapak tua ini. Dan alhasil dari tembakan itu, duar! Sang ibu melihat April dengan penuh kekecewaan. Kekacauan yang terjadi, April lari di dalam kerumunan dan dikejar oleh Jack. Sehingga April memasuki mobil es krim Magnum dan Jack pun ikut masuk ke dalam sehingga mereka adu pistol yang tak kunjung diledakkan. Following me, I will kill you. What's your problem? Karena mereka di dalam mobil es krim yang otomatis di dalamnya sangat dingin saudara-saudara, mereka pun mencoba berdamai dan Jack memberikan jaket kepada April. I've been looking for a lot of girls who've disappeared. I'll find out by myself. I never give up. Mereka mencoba berpelukan agar suhu tubuh mereka tetap stabil. Di mana April memandang Jack yang pikiran saya mereka akan bersilaturahmi bibir. Ternyata salah saudara. Di saat April dapat membuat pingsan Jack, April pun kabur. Berlanjutlah scene di mana ibu April sedang berdoa di rumahnya yang dipantau oleh Jack. Namun, ternyata Lasinis datang menemui ibu April untuk membunuhnya. Seketika ibu April teriak dan seketika itulah Jack mendengar kekacauan di dalam rumah April. Namun pewawinya, Jack yang mencoba masuk ke dalam, pistolnya pun jatuh dan memaksakan masuk ke dalam sehingga mengancam Lasinis menggunakan handphone miliknya. Drop your weapon. Shit. Di saat kekacauan terjadi, datanglah April untuk menemui sang ibu sehingga terjadilah baku singal antara April dan Lasinis. Take her and get out of here. Namun dalam kejadian tersebut, April sudah melanggar aturan dari Madam M yang dimana tidak boleh menemui orang tua di saat kontrak mereka berjalan. Di saat April dan Mei Mei bercerita, datanglah Madam M yang memaafkan kelakuan April dan akan memberikan tawaran misi yang dimana jika misinya selesai, dia dapat keluar dari perjanjian kontrak tersebut. April pun menyetujuinya. Terlihatlah Madam M bertemu dengan ketua gangster untuk membicarakan kerjasama untuk membunuh seorang pengkhianat yang berada di perusahaan sang gangster. I would like to watch as he dies. Misinya pun berlanjut, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan dari ketua gangster yang ternyata Om Sakne yang dibunuh beberapa waktu lalu adalah seorang sahabatnya sendiri. Sehingga Madam M digantung dan dibunuh. April dan Mei Mei berusaha kabur.
Namun sayangnya ketika mereka kabur, April terkena obat bius yang dilontarkan begitu saja dari sniper sang lawan saudara-saudara sekalian. Seketika berhasil kabur, melalui jendela, Mei Mei malah tertangkap oleh ketua gangster. You come for your friend. Scene dilihatkan Jack yang menjaga ibu April mendapatkan telepon dari April untuk menemuinya di pesisir pantai. Jack pun tiba dengan kondisi April yang terkondisi lemah, letih, lesu, lunglai, dan sedikit saknean akibat efek obat bius itu, maka terjadilah silaturahmi bibir. Asik-asiknya silaturahmi bibir, Jack yang sok alim yang memberhentikan adegan tersebut dan membawa April ke pantai untuk membasahi tubuhnya. Di saat April terbaring lemas dan Jack pun mencoba mengontrol dirinya, malah April bangun kembali dan mencium Jack sehingga terjadilah silaturahmi lubang buaya di pinggir pantai. Seusai mantap-mantap, Jack yang terbangun melihat sepucuk surat dari April yang dimana April akan menyelamatkan Mei Mei. Berpindahlah scene, April tiba di tempat penyekapan Mei Mei dan nahasnya Mei Mei pun dibunuh oleh ketua gangster yang sok barbar ini. Settle the score. April yang merasa terpukul yang membuat dirinya menjadi Naruto ekor 9, maka terjadi baku hantam. Di dalam pertarungan yang sengit dan nampaknya di sini seri pemirsa, karena sama-sama kuat sehingga yang nampaknya April akan kalah, April pun mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan meneriakkan "Slepeu!" Ketua gangster pun mati dan film pun selesai.